ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin, khususan lil imami kullil maqam sultan lil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruh qutbil ahwali sayyidil imami Abi Yazid al-Bustami wa ila ruh qutbil alam sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman al-Madani sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah al-Banjawi sayyidi Syekh Zainal sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail, khususan ila ru'id sayyidil imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi sayyidil imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyid sayyidil imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi sayyidil imam Syekh Zainuddin Al-Malibawi sayyidil imam Sayyid Bakri bin Muhammad Syata Al-Makki sayyidil imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbi ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi man Allah al-Karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatin bil jannah ya'lu alaina wa ala ahli baitina wa auladina dzurriyyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim nas'aluka ya rabbi barakatihim wa karamatihim ishfi amradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa awja'ana shifaan ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman wa sahih jasadana wa nawwir qulubana binuri ma'rifatika wa sallimna wa ahla baitina wa auladana zurriyatina min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masaibi wa syarri dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wala ta'bin wala masyaqqa wa min haitsu la yahtasib waj'alna wa iyyahum min ibadika salihin wa min al-ulama'il 'amilin wa min awliyikal muttaqin wa min ahli jannatil firdausin na'im wa min ahli an-nazar ila wajhikal karim bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tamlibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin, assalamu alayka ya khataman nabiyyin, assalamu alayka ya rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah fiqh Fathul Mu'in wa sadisuha tartibun kama zukira min taqdimi ghaslil wajhi fal yadaini far ra'si far rijlaini lil ittiba'i walau in gamasa muhdisun walau fima in qalilin biniyatin mu'tabaratin mimma marra ajza'ahu anil wudu'i walau lam yamkus bil ingimasi zamanan yumkinu fihi tartibu.
Wasadisuha bermula yang keenamnya daripada rukun wudu. Tartibun yaitu tertib atau berurutan. Kama zukira, kama sebagaimana zukira telah disebutkan. Min daripada taqdimi ghuslil wajhi, mendahulukan membasuh muka, fal yadaini kemudian dua tangan, parra'si kemudian kepala, parrijlaini kemudian dua kaki, lil ittiba'i karena mengikut Rasulullah. Walau inga masa muhdisun, walau dan jikalau inga masa banyalam muhdisun oleh orang yang berhadas atau tidak berwudu. Walau fima in qalilin, walau sekalipun dia menyelam fima in qalilin ke dalam air yang sedikit, biniyatin mu'tabaratin dengan niat yang dipandang, mimma marrah dari keterangan yang lewat, ajza'ahu maka mencukupi menyelam itu akan dia anil wudu'i daripada berwudu. Walau lam yamkus fil indimasi, sekalipun tidak berdiam dia dalam menyelamnya itu, zamanan akan waktu, yumkinu fihi tartibu yang memungkinkan dalam waktu itu berurutan. Penjelasannya, wasadisuha yang keenamnya daripada rukun wudu, berarti rukun yang terakhir. Ini tidak terkait dengan perbuatan, tetapi hanya aturan, yaitu tartibun, berurutan. Urutannya itu kama zukira, seperti yang telah disebutkan. Bagaimana yang telah disebutkan? Seperti ada dalam ayat, baghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Muka dulu sekaligus niat. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah dua tangan kalian beserta siku. Wa mamsahu biru'usikum, sapulah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah dua kaki kalian beserta dua mata kakinya. Nah, ayat itu pahami, maunya harus hafal. Rahmat ayat ini kamu harus hafal. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ketika orang bertanya, berapa rukun wudu? Kada perlu dijawab dalam angka, jawablah dengan ayat Quran dan hadis. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ayat Quran dan hadis itulah menjadi rukun wudu. Paham lah. Nah, lalu keterangannya min. Nah, dalam ilmu nahwu min itu ada huruf jar, tapi dalam pemaknaan, dalam pengertian min itu lil bayan. Karena min itu ada kadang-kadang sebagian, ada maksudnya adalah menerangkan. Nah, keterangan daripada barang yang lewat yaitu tartib, min daripada taqdimi ghuslil wajhi, mendahulukan membasuh muka. Basuh muka dulu beserta niat.
Kemudian fal yadaini, kemudian basuh dua tangan. Kemudian parasi, sapu kepala. Parrijlaini, kemudian membasuh dua kaki beserta mata kaki. Nah, ini pekar tartib ini adalah dari Quran. Nabi melakukan begitu, makanya disambung bacaannya di dalam kitab lil ittibai, karena mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berwudu yang ada ini riai sesuai petunjuk Al-Quran, sesuai petunjuk hadis, sesuai pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu, lil ittiba, perhatikan, lil ittibai, karena mengikut Rasulullah. Memang kita kada pernah melihat Rasulullah berwudu, tidak pernah. Orang mungkin berkata, marah, yang namanya mengikut itu kan harus melihat. Mengikut, bang, aku 4 si fulan, aku mengikut si fulan, berarti kan melihat. Matanya melihat, mengikut. Kita memang gak ada melihat lawan Rasulullah. Terus kenapa wudu dikatakan mengikut Rasulullah? Kita melihat ajaran Rasulullah, melihat guru berwudu. Nah, begitulah guru mengajarkan berwudu begini, guru dari gurunya, gurunya dari gurunya, guru dari gurunya, sampai kepada Rasulullah. Makanya ittiba, mengikut. Nah, jadi sekali lagi kita wudu yang ada ini sesuai petunjuk Al-Quran, sesuai petunjuk hadis, sesuai dengan pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis, kemudian masalah selesai sudah rukun wudu. Jadi tinggal kaina membicarakan selanjutnya sunat-sunat wudu, makruh di dalam berwudu, kemudian pembatal wudu. Menguasai masalah itu kita pahami kan? Lah, sekali lagi pahami. Bila orang berbicara wudu, sekali lagi berbicara wudu berarti di dalamnya berbicara satu syarat wudu, 2 rukun wudu, 3 sunnah wudu, 4 makruh dalam berwudu, 5 pembatal wudu. Nah, apabila ikam menguasai itu, berarti ikam menguasai permasalahan wudu. Ikam nang kayak apa aja permasalahan wudu menguasai dah. Mulai syaratnya, mulai rukunnya, sunatnya, makruhnya, pembatal dalam wudu. Nah, baru dikatakan fikih, paham ahli fikih dalam permasalahan wudu. Lalu ketika ikam sudah belajar kitab ini, padahal sudah belajar kifayah apa ngarannya, Kasyifatus saja belajar, Fathul Qarib belajar, apa ngarannya, Syarah Sitin belajar, Fathul Qarib belajar, ini belajar, lalu ditanya orang tentang wudu, ikam bepada kadang ngerti iya kiamat. Berarti ada yang cedera dalam dirimu. Cederanya apa? Cederanya ya mungkin gak ada mutolaah lah. Ini kan sudah paham. Dijaga pemahaman kita dengan cara apa? Dengan cara mutolaah. Itu mutolaah merikit di otak. Merikit di otak, merikit ke dalam hati. Itulah ilmu kita. Al ilmu fisudur lah fisudur. 10 biji ikam hatam kitab fikih, tapi kedada merikit di otak, kedada merikit di hati, itu bukan ilmumu. Bukan ilmu. Ilmumu adalah apa yang ada terkandung di dalam dadamu, apa yang ada di rekaman otak dan hatimu, itulah ilmu. Lah, pahami, kayak lagi belajar yang rajin, mutolaah yang rajin, supaya lebih hebat muzakarah.
muzakarahkan, mau nahu, mau sorok, mau fikih, dimuzakarahkan biar ilmu itu hidup, karena hayatul ilmi bil muzakarah. Katakan hayatul ilmi bil muzakarah, hidupnya ilmu itu dengan sebab muzakarah. Muzakarah, jangan ada muzakarah. Kemudian masuk ke masalah walau ingamasa muhdisun, walau dan jikalau ingamasa banyalam muhdisun oleh orang nang berhadas atau tidak berwudu. Kamu tahu rahmat banyalam tahu? Paham? Nah, jikalau menyelam atau benyalam orang nang kada berwudu, dia benyalamnya ini bima'in qalilin, di dalam ke dalam air yang sedikit kurang daripada 2 kolah. Umpama inya benyalam di kolam halus, campur benyalam, padahal banyaknya tuh kurang dari 2 kolah, kurang dari kolah. Nah, setelah benyalam, dia menyalam itu biniatin mu'tabaratin, dengan niat yang dipandang, mimma daripada keterangan marra yang lewat. Lalu dia berniat berwudu, niat nang sudah dipandang keterangan nang lewat. Niat wudu itu kan banyak, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, nawaitu ada al-fardu'i lillahi ta'ala, nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala, nawaitu li istibahati sholati wa ghairiha lillahi ta'ala. Pokoknya dia berniat berwudu, niatnya nang sudah dipandang, nang dikisahkan. Waktu benyalam ini lah, blok benyalam, ini banyu nang sedikit lah, apalagi banyu banyak. Paham? Di kolam renang, di sungai kah, di telaga kah, benyalam, baik banyunya itu banyak, ini kisah banyu sedikit kok. Benyalam, waktu benyalam itu berniat sahaja kau berwudu karena Allah Ta'ala. Kadang-kadang di banyu itu menyapu muka, nyapu tangan, kepala, kada. Cuma begitu benyalam, keluar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sahlah ajza'ahu anil wudu, ajza'ahu anil wudu'i, mencukupi bernyalam itu akan dia anil wudu'i, daripada berwudu. Sah, walau banyunya sedikit. Apalagi tajun dirok marah, tajun dirok ya lo soalah, sungai mana? Oh, kalau mandi lah, kalau berenang lah. Wah, karena tajun dirok, dalam tajun dirok itu pokoknya saja kau berwudu karena Allah Ta'ala, muncul asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sahlah wudunya, sah. Halo bahari ketujuh tajun di jembatan, tajun jembatan berwudu langsung saja kau berwudu karena Allah Ta'ala, sah. Walau lam yamkus, sekalipun dia tidak bertahan, sekalipun dia tidak bagana pil inggimasi dalam benyalamnya, zamanan akan waktu yumkinu fihi tartibu, yang memungkinkan dalam bernyalam itu akan bertartib. Sekalipun inya dalam benyalam di stomatnya kada memungkinkan gawa membasuh muha ini, kada. Lamun ikam benyalam repot, benyalam di dalam banyu no jerna, menggosok-gosok kepala, itu jelas sudah lawas ngarannya. Kalau hari ini kada mana waktu nang untuk itu tuh kada memungkinkan, kada cur timbul aja lagi langsung perawatnya
saja kubudu karena Allah timbul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah wudunya, sah habis. Lamun begana mau begana jelas saya sudah tetapi lau irtasala biniyatihi, jikalau mandi ia dengan niat wudu. Ini beda ya. Lamun gitu bang ya, mandi dia tapi dengan niat wudu. Paham gak mereka? Ini kada benyalam. Kalau tadi inggimas, inggamasa, sekarang igtasala, mandi. Kalau mandi itu buku-buku. Pahami rahmatullah? Naam, ya. Lau irtasala, jikalau mandi dia biniyatihi dengan niat wudu. Sekarang buku-buku. Nah, di buku-buku sud. Waktu karena muha berniat saja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Itu kayak apa nih? Marah. Bokobui seimbiran dah. Saja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Itu kayak apa nih? Langsung bokobui sebijian galak. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena payustaratu fihi tartibu hakikatan. Payustaratu, maka disyaratkan fihi dalam mandi bokubui itu at-tartibu baurutan hakikatan secara sebenarnya. Nah ini kan bisa orang harus bertartib. Kalau mandi benyalam tadi sudah kayak apa bertartib lagi tenyalam itu kada perlu tartib, kayaknya sudah terbasuh langsung bertaan. Kalau ini bokuboy kada langsung bertaan, cuma belilih. Nah ini kada sah kalau langsung, berarti yang terangkat hanya membasuh muka. Paham? Nang terangkat hanya membasuh muha. Berarti apa? Tinggal membasuh tangan nyapu kepala, kemudian telinga sunat, basuh batis hanya resah. Lo yakin nak ramatena di panjuran tu niat saja berwudu karena Allah Ta'ala, tidak boleh, kada sah. Itu hanya yang sahnya cuma muha. Lah muhanya aja nang sah. Selebihnya silahkan lanjutkan membasuh tangan, nyapu kepala, batis. Titik. Kemudian wala yadurru nisyanu lum'atin aw luma'in fi ghairi a'dha'il wudu'i. Wala yadurru, dan tidak merusak, tidak memudaratkan, nisyanu lum'atin, kelupaan lum'ah. Paham wan lum'ah wan? Lum'ah paham? Maka sudah belajar. Mari kamu paham lum'ah. Tahan. Ikam tahu lum'ah? Paham? Paham. Ngat, pahami? Maka sudah belajar. La yadurru nisyanu lum'atin, tidak merusak. Enggak ada apa-apa toh. Nisyanu kelupaan, lum'atin membasuh lum'ah. Lum'ah ini adalah ada ketinggalan membasuh, sedikit ketinggalan membasuh, aulumain atau beberapa lum'ah, lum'ain beberapa lum'ah fi ghairi a'dha'il wudu'i, pada selain anggota wudu. Sekarang begini, yang lewat ada yang namanya lum'ah. Lum'ah itu ketinggalan membasuh sedikit karena sesuatu barang, umpamanya karena ada kulit sisik iwak,
karena ada cat, karena ada lem, karena ada aspal, itu namanya lum'ah. Paham nggak? Nah, lum'ah itu posisinya dua, bisa di anggota wudu, bisa tidak di anggota wudu. Kalau lum'ah di anggota wudu, maka wajib dibasuh. Sekarang begini, itu sudah dicontohkan lewat. Nikam wudu, setelah wudu selesai marah, ternyata sampai ke kamar ikam di sini nah betikap sisik iwak. Dipastikan ini kada rasap banyu. Oh ternyata di anggota wudu ini, di tangan ini ada aspal. Dipastikan kada rasap wudu. Ada di tangan ini lim kastrol atau lim nang kada resep itu. Ini kayak apa? Satu, buangi lumahnya, buangi sisik iwaknya, buangi catnya, buangi aspalnya, kemudian basuh ini nih. Kalau yang di sebelah kanan maka basuhlah, cukup yang lumahnya. Setelah basuh tangan kanan ini, basuhlah tangan kiri. Paham? Kalau kadang basuh tangan kiri bolehlah, boleh. Tetapi ada lagi yang wajib dibasuh kepala. Sapulah kepala, basuhlah batis, baru wudu musah. Jangan dikira begitu ikam ada lumah, buangi, basuh di sini sah, tidak. Lah, pahamilah, kena ada paham lagi. Minlah pahami. Buangi sisik iwaknya, buangi limnya, buangi catnya, kemudian basuh. Kuboy aja lah, kuboy. Tangan kiri kada dibasuh kada apa-apa, karena sudah tadi. Kenapa? Karena ini kedua-duanya kan wajib nih. Nah sekarang basuh sapu kepala. Kenapa harus disapu kepala? Karena setelah membasuh tangan baru kepala. Tadi sudah kada sah yang tadi. Paham? Yang lewat itu tidak sah. Kenapa kada sah? Kehilangan tertib. Ini belum sah. Paham? Ini tangan belum sah. Karena tangan ini belum sah, maka menyapu kepalanya kada sah. Membasuh batisnya kada sah. Paham? Sahkan dulu membasuh tangan, basuh tangan sudah sah, baru disapu kepala. Sapu kepala, sapu telinga, basuh batis baru sah. Kalau lumahnya ini di tangan sini. Paham, Bek? Kalau lumahnya dibatis, berarti dibatis saja kadang alih-alih, buangi catnya, buangi limnya, buangi penghalang nang sampainya air ke kulit tadi, baru dibasuh. Sah. Kalau dalam keadaan lumah tadi, sampat sembahyang 2 kali zuhur lawan asar, maka sembahyang zuhur dan asar tadi tidak sah. Diulang. Paham mah? Nah, itu kalau lumahnya posisinya di anggota wudu. Di anggota wudu. Nah, sekarang lumahnya itu posisinya bukan di anggota wudu. Di mana umpamanya? Ini nggak ada hubungannya posisi di anggota wudu, kada ditambah atau dilandau sisik iwaknya dilandau banyak betikap-tikap, catnya banyak dilandau betikap-tikap cat, kada jadi masalah itu. La yadurru, tidak mengapa nisyanu kelupaan lum'atin satu lum'ah aw lum'ain bi ghairi a'dha'il wudu'i, pada bukan anggota wudu, pada bukan anggota wudu. Nah kecuali mandi lah. Nah kalau ini mandi, rahmatnya wajib dibasuh kembali. Habis bal
Lau kana ala ma ada mani'un syuma'un lam yadurra kama istazharahu syaikhuna. Bal bahkan lau kana jikalau ada lum'ah, belum bukan, lau kana jikalau ada alama ada atas sesuatu yang bukan anggota wudu, ada apa? Ada mani'un, penghalang sampainya air ke kulit. Kasyumain, seperti lilin. Lam yadurra, tidak merusak, tidak mengapa. Apa-apa ada? Bukan anggota wudu. Lah, bukan anggota wudu. Beda kalau anggota wudu. Kama sebagaimana istazharahu syaikhuna. Istazharahu menzahirkan keterangan itu syaikhuna oleh guru kita Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Sekarang masalah baru. Walau ajna ahdasa wa ajnaba ajza'ahul guslu anhuma biniyatihi. Walau ahdasa, jikalau berhadas seseorang kada wudu, wa ajnaba, dan junub. Ya nang kayak kita ada junub salah, kada wudu junub. Junubnya keluar mani, baik keluar maninya lewat mimpi atau keluar maninya dengan cara yang haram, ikhrajul mani biyadihi, menguruk mengeluarkan mani dengan tangannya, atau keluar maninya bil wati, dengan sebab bawata suami istri atau bukan, atau lawan ayam atau lawan kambing. Berarti muhdisun mujnibun, bahadas dan junub. Lalu mandi dia, ajza'ahul guslu, mencukupi akan dia oleh mandi, anhuma, dari wudu, anhuma, perhatikan, anhuma, dari keduanya, wudu dan mandi junub. Cukup dah. Nih kamu enak. Kamu hadas mandi junub, boleh kamu mandi junub. Imba itu ada wuduan nggak ada apa? Kada wuduan apa? Ajza. Cukup kada wuduan. Ajzahu, mencukupi akan dia, anhuma, daripada wudu dan mandi, biniyatihi, dengan niat mandi. Udah. Namun kawa soleh dalam mandinya tadi jangan bakameh, jangan mandinya tadi jangan mencapai kepalanya, gitu toh. Mandi, tuntung mandi, kedua-duaan sah. Sudah cukup. Paham ya? Lamun bodoh pulang bahasa boleh ya, silahkan. Cuma seandainya, paham orang? Seandainya seseorang kada bodoh lalu mandi junub, imba itu kada bodohan lagi, sudah cukup. Wala yajibu tayakkunu umumil ma'i jami'al udwi bal yakfi qalabatu zanni bihi. Wala yajibu, dan tidak wajib, tayakkunu, meyakini, umumil ma'i, ratanya air, umum itu rata,
ratanya air jami'al udwi ke seluruh anggota. Kamu kawalah pik meyakini, oh sudah banyak ini aku mandi ini, aku tahu aku baudu ini sudah, aku baudu ini sudah rata bujur. Kada wajib meyakini itu, karena ikam ada melihat, boleh jadi di sini ada kada tabaso, boleh jadi ikam di sini kada tabaso, boleh jadi, pahamlah. Makanya kada wajib meyakini, memastikan bahwa air ini sudah rata, kada wajib yakin. Bahkan yakfi cukup ghalabatu zanni bihi, menyangka kuat, ghalabatu zanni kuat sangkaan. Kuat sangkaan do zon itu 75%. Kuat sangkaan bihi dengan rata. Nikam nah marai basumuha ikam harus pastikah rata ini. Kada kamu nikam pasti masa bicara min dulu kita basola. Waduh sawit ikam. Pahamlah. Cukup sudah ikam rasa liput deh sudah cukup kok. Ada perasaan di dalam diri, di dalam hati rasa liput. Oh liputlah. Tahu rasa liput membasuhnya itu ya cukup dah. Ini basuh tangan. Ada perasaan hati kita bahwa ini sudah liput. Kada perlu harus mempasian. Bujur garang di sini itu basuh. Mau dilihat mau kedus, mau ngalihin itu ya nang jadi was-was itu. Oh dia jadi was-was. Aku jujur liput kada liput kada wajib. Kada yakin aku jujur tabasuh beratan kada wajib yakin. Makanya kamu orang waswis itu ya ngalih ini syukur ada nang waswis kah? Mari kamu waswis kamu ngalih mau obati itu Ramadan mensudah karena waswis itu. Ini banyak orang sekolah pondok mengwaswis itu banyak. Kenapa? Karenanya memaksakan diri yakin padahal kada wajib yakin, yang penting ghalabatu zanni, kuat sangkaan atau menyangka kuat rasa liput. Kembasumuhanan ada perasaan rasa liput, pahamlah. Kita kan mun ragu-ragu itu kan ada hati, mau ragu-ragu aku aja. Nah, itu kan desah mun ragu-ragu itu liput kan. Habis kemudian karang nang ragu-ragu paraun lau syakkal mutawaddi'u. Ini pasal jikalau ragu-ragu orang yang berwudu ila akhirih wallahu a'lam bissawab.